Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada khalifah yang paling mencintai ukhuwah ketika orang berusaha menghancurkannya. Seperti Ali bin Abi Thalib, baru saja dia memegang tumpuk pemerintahan, beberapa tokoh sahabat melakukan pemberontakan. Dua orang di antaranya adalah pemimpin muhajirin yang meminta izin untuk melakukan umroh. Ternyata mereka bergabung dengan pasukan pembangkang. Walaupun menurut hukum Islam pembangkang harus diperangi, Sayyidina Ali memilih pendekatan persuasif. Dia mengirim beberapa orang utusan untuk menyadarkan mereka. Beberapa pucuk surat dikirimkan, namun seluruh upaya ini gagal. Jumlah pasukan pemberontak semakin membengkak. Mereka pun bergerak menuju Basrah. Dengan hati yang berat, Ali memimpin pasukan. Ketika dia sampai di perbatasan Basrah, di satu tempat bernama Al-Jawiyah, dia turun dari kuda. Dia melakukan sholat 4 rakaat. Usai sholat, dia merebahkan pipinya ke atas tanah dan air matanya mengalir membasahi tanah di bawahnya. Kemudian dia mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, yang memelihara langit dan apa-apa yang dinaunginya, yang memelihara bumi dan apa-apa yang ditumbuhkannya. Wahai Tuhan pemilik aras nan agung, inilah Basrah. Aku mohon kepadamu dari kejahatannya. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang baik, karena Engkaulah sebaik-baiknya yang menempatkan orang. Ya Allah, mereka telah membangkangiku, aku menentang aku dan memutuskan baiatku. Ya Allah, peliharalah darah kaum muslim." Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kedua pasukan sudah mendekat, untuk terakhir kalinya Sayyidina Ali mengirim Abdullah bin Abbas guna menemui pemimpin pasukan pembangkang, mengajak bersatu kembali dan tidak menumpahkan darah. Ketika usaha ini pun gagal, Sayyidina Ali berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya sambil mengangkat Al-Quran di tangan kanannya. "Siapa di antara kalian yang mau membawa mushaf ini ke tengah-tengah musuh? Sampaikanlah pesan perdamaian atas nama Al-Quran. Jika tangannya terpotong, peganglah Al-Quran ini dengan tangan yang lain. Jika tangan itu pun terpotong, gigitlah dengan gigi-giginya sampai dia terbunuh." Seorang pemuda Kupah bangkit menawarkan dirinya. Karena melihat usianya yang terlalu muda, mula-mula Sayyidina Ali tidak menghiraukannya. Lalu dia menawarkannya kepada sahabat-sahabat yang lain, namun tak seorang pun menjawab. Akhirnya Sayyidina Ali menyerahkan Al-Quran kepada anak muda itu. "Bawalah Al-Quran ini ke tengah-tengah mereka. Katakan Al-Quran berada di tengah-tengah kita. Demi Allah, janganlah kalian menumpahkan darah kami dan darah kalian." Tanpa rasa gentar dan dengan penuh keberanian, pemuda itu berdiri depan pasukan Aisyah. Dia mengangkat Al-Quran dengan kedua tangannya, mengajak mereka untuk memelihara ukhuwah. Teriakannya tidak didengar. Dia disambut dengan tebasan pedang, tangan kanannya terputus. Dia mengambil mushaf dengan tangan kirinya sambil tidak henti-hentinya menyerukan pesan perdamaian. Untuk kedua kalinya tangannya ditebas. Dia mengambil Al-Quran dengan gigi-giginya, sementara tubuhnya sudah bersimbah darah. Sorot matanya masih menyerukan perdamaian,
dan mengajak mereka untuk memelihara darah kaum muslim. Akhirnya orang pun menebas lehernya. Pejuang perdamaian ini roboh. Orang-orang membawanya ke hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali mengucapkan doa untuknya, sementara air matanya terus membasahi wajahnya. Sampai juga saatnya kita harus memerangi mereka. Tetapi aku nasihatkan kepada kalian, janganlah kalian memulai menyerang mereka. Jika kalian berhasil mengalahkan mereka, janganlah mengganggu orang yang terluka dan janganlah mengejar orang yang lari. Jangan membuka aurat mereka, jangan merusak tubuh orang yang terbunuh. Bila kalian dapat mencapai perkampungan mereka, janganlah membuka yang tertutup. Jangan memasuki rumah tanpa izin. Jangan mengambil harta mereka sedikit pun. Jangan menyakiti perempuan walaupun mereka mencemoohkan kamu. Jangan mengancam pemimpin mereka dan orang-orang soleh di antara mereka, karena mereka adalah orang-orang yang lemah akalnya. Sejarah kemudian mencatat kemenangan di pihak Ali seperti yang dipesankannya. Pasukan Ali berusaha menyembuhkan luka ukhuwah yang sudah retak. Ali sendiri memberikan ampunan massal. Sejarah pun mencatat bahwa tidak lama setelah kemenangan ini, pembangkang-pembangkang yang lain muncul. Muawiyah mengerahkan pasukan untuk memerangi Sayyidina Ali. Ketika mereka terdesak dan kekalahan sudah di ambang pintu, mereka mengangkat Al-Quran memohon perdamaian. Sayyidina Ali yang sangat mencintai ukhuwah menghentikan peperangan. Seperti kita ketahui bersama, Sayyidina Ali dikhianati. Karena kecewa, segolongan dari pengikut Sayyidina Ali memisahkan diri. Golongan ini kelak terkenal sebagai Khawarij, berusaha menjadi penentang Ali. Seperti biasa, Sayyidina Ali mengirim utusan untuk mengajak mereka berdamai. Seperti biasa pula, upaya tersebut gagal. Mengapa ukhuwah gagal? Dalam ukuran politisasi modern, Sayyidina Ali gagal. Musuh-musuhnya telah mengambil keuntungan dari kecintaannya pada perdamaian. Sebagian dari kawan-kawannya kemudian menjadi musuhnya karena kesalahpahaman. Apapun yang terjadi, sebuah pelanggaran sejarah telah kita peroleh. Yang pertama, strategi apapun untuk memelihara ukhuwah Islamiyah akan gagal kalau tidak ada i'tikad baik dari kedua belah pihak. Bila yang satu membangun jembatan dan yang lain membuat benteng, maka keduanya tidak akan bertemu. Khutbah, ceramah, seminar, bahkan tindakan kekerasan tidak akan mempersatukan dua pihak yang berbeda kepentingan. Bila satu pihak berusaha mengalah demi ukhuwah dan membuka dirinya untuk memahami yang lain. Saling pengertian. Sementara lawannya berusaha memanfaatkan sikap mengalah itu dan menutup diri untuk memahami yang lain, maka ukhuwah tidak pernah akan terwujud. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dewasa ini di Indonesia berbagai golongan mulai melakukan pendekatan. Berbagai seminar telah diadakan untuk membahas strategi ukhuwah. Sayang sekali masih ada golongan yang menyambut uluran persahabatan dengan kecurigaan dan seruan ukhuwah dengan buruk sangka. Mereka berusaha mencari-cari perbedaan ketika pihak lain mengajak untuk memperhatikan persamaan. Mereka membongkar aib golongan yang lain, sebagian besar dengan memanfaatkan kemampuan imajinasi yang disalahgunakan. Sebagai pengganti jembatan, mereka membangun benteng yang kokoh. Yang kedua, sejarah mengajarkan bahwa kita
bahwa ketika kepentingan agama ditundukkan pada kepentingan politik, ukhuwah tidak pernah dapat tercapai. Skisma besar antara Sunnah dan Syiah lebih banyak disebabkan oleh kepentingan politik daripada karena perbedaan teologis. Pengalaman kita di Indonesia juga menunjukkan bahwa agama lebih sering diatasnamakan ketimbang direalisasikan. Imbauan agama hanyalah kemasan yang didesain untuk menutupi atau melegitimasi kepentingan politik. Yang ketiga adalah menghadapi manuver politik. Umumnya pembangun jembatan tidak populer. Musuh-musuh sudah jelas akan mencurigainya. Sahabat-sahabat akan mengkhianatinya. Seperti jembatan penyeru perdamaian harus siap diinjak orang-orang yang mau menyeberang dari kedua tepian. Pada masyarakat Islam yang sudah terpecah-pecah, yang sudah terkotak-kotakan dalam berbagai kubu sekte, orang yang tidak memihak satu golongan ditolak oleh semuanya. Kebiasaan sebagian umat untuk mengidentifikasi orang dari bajunya menyebabkan mereka sulit untuk menempatkan orang yang menjadi penghubung berbagai golongan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pahala pembangun jembatan mungkin karena beratnya risiko pembangun jembatan, Islam menghargai upaya memelihara ukhuwah sebagai amal soleh yang utama. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal yang lebih besar pahalanya daripada sholat, puasa, dan haji? Tanya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Ketika para sahabat mengiyakannya, Nabi melanjutkan, yaitu mendamaikan orang-orang yang bertengkar di antara kamu. Ubadah bin As-Samit menceritakan, pada suatu hari Nabi berkata, maukah kalian aku tunjukkan hal-hal yang menyebabkan Allah mengangkat derajatnya? Ketika sahabat-sahabat menjawab, ya Nabi. Nabi berkata, engkau maklumi orang yang menentangmu karena ketidaktahuannya. Engkau maafkan orang yang menganiayamu. Engkau berikan rezekimu kepada orang yang mengharamkan hartanya untukmu. Engkau sambungkan persaudaraan dengan orang yang memutuskannya. Pada saat yang sama Al-Quran mengutuk orang yang memutuskan persaudaraan sampai 3 kali. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata kepada Nabi Daud, sampaikanlah kepada hamba-hamba kami yang berbuat zalim dengan memutuskan silaturahim untuk tidak berzikir menyebut namaku. Sudah menjadi kewajiban untuk menyebut nama orang yang menyebut namaku. Karena itu setiap kali orang zalim itu menyebut namaku, aku menyebut namanya dengan melaknatnya. Na'udzubillah. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.